Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kami Santri Berbagi dengan kisah-kisah Islami penuh inspirasi. Kali ini kami akan menyuguhkan kepada Anda tentang kisah 25 Nabi yang diawali dengan kisah Nabi Adam alaihi salam. Dulu saat kamu masih sekolah SD atau SMP, sebagian dari guru sejarah menceritakan tentang asal-muasal manusia yang kita pelajari dari buku paket sejarah. Dalam buku tersebut mengatakan kalau manusia itu berasal dari kera, guys. Wah, gak kebayang dong gimana prosesnya manusia bisa hingga secantik dan setampan sekarang. Coba bayangkan. Teori ini berasal dari teori Darwin, tapi penemuannya itu sekarang sudah dibantahkan oleh Harun Yahya, bahwa manusia bukan berasal dari kera. Tentang hal ini banyak juga yang percaya dan membenarkan, meskipun masih banyak juga yang berpegang teguh pada teori Darwin. Kita sebagai umat muslim tidak usah terpengaruh dengan teori tersebut, apalagi mempercayainya. Kepercayaan dan keyakinan kita sudah tertulis di dalam kitab suci umat muslim, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan teori ini tidak akan ada yang bisa membantahkan sampai sekarang dan sampai kapanpun. Sebab ini bukan teori pemikiran manusia, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikabarkan kepada Rasulullah SAW. Dalam sebuah sejarah Islam diceritakan asal-muasal kehidupan di dunia dan penciptaan nenek moyang manusia, yaitu setelah Allah menciptakan malaikat, surga, neraka, langit dan bumi, maka bertanyalah malaikat kepada Allah, "Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan ciptaan lain selain langit dan bumi?" Kata malaikat. Maka Allah pun berfirman, "Ya, aku akan menciptakan manusia, yaitu Adam." Malaikat pun kembali bertanya, "Ya Allah, kenapa Engkau menciptakan manusia?" Allah pun berfirman, "Aku akan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan aku akan menciptakan manusia bukan hanya Adam saja, akan tetapi aku akan menciptakan Hawa darinya, yaitu dari tulang rusuknya." Para malaikat pun kembali menimpali, "Berarti mereka berkembang biak?" Allah pun menjawab, "Ya, sangat banyak." Lalu malaikat pun bingung, karena apabila manusia terus berkembang biak, maka bumi ini akan penuh dan sesak. Allah pun memberikan solusi bahwa setiap manusia yang diciptakan akan mati. Malaikat pun menganggap bahwasanya hidup manusia itu tidak nikmat, karena masih ada akhirnya berupa kematian. Allah pun kembali memberikan solusinya, "Aku akan menciptakan di antara mereka sebuah nafsu, lalu kujadikan dengan nafsu tersebut hidup manusia terasa nikmat dengan berbagai keinginan dan angan-angannya." Malaikat pun menjawab, "Ya Allah, mengapa Engkau menciptakan nafsu dalam diri manusia? Mereka hanya akan berbuat kerusakan, menumpahkan darah, dan berbagai pembangkangan lainnya." Allah pun kembali menjawab, "Aku akan menciptakan kepada mereka sebuah maghfirah, yakni ampunanku." Kemudian Allah pun memberikan contoh tentang kehidupan manusia di bumi dengan menurunkan 2 malaikat ke bumi. 2 malaikat ini diberi nafsu oleh Allah dan diberi nama Harut dan Marut. Penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dari berbagai macam tanah dan berbagai macam air. Karena manusia diciptakan dari berbagai macam air itulah, akhirnya warna kulit manusia berbeda-beda. Begitu pula dengan berbagai macam tanah. Dari tanah itulah hati manusia tercipta, sehingga ada hatinya yang empuk sehingga mudah menerima nasihat.
dan ada pula yang keras sehingga sulit untuk menerima nasihat. Setelah penciptaan jasad Adam sempurna, Allah pun memasukkan ruh ke dalam jasadnya. Setelahnya, Allah menciptakan manusia dengan setetes mani, lalu meniupkan ruh ke dalamnya. Selain itu, Allah juga banyak menciptakan malaikat dan berbagai macam ciptaannya. Di antara malaikat yang diciptakan, ada yang bernama Azazil. Azazil ini adalah malaikat yang terpandang dan dihormati. Dia sangat dianggungkan, seperti layaknya seorang guru dari para malaikat. Tidak ada satu jengkal pun tempat di muka bumi maupun di langit kecuali pernah digunakan untuk beribadah olehnya. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi, Azazil enggan untuk bersujud kepadanya, sebab dia sebagai malaikat yang diagungkan juga tercipta dari api, merasa bahwa dirinya lebih mulia dari Adam yang hanya tercipta dari tanah dan air. Atas pembangkangannya itu, akhirnya ia diusir dari surga. Dan Allah pun menyebutnya sebagai iblis, yang artinya terhina. Sejak itulah pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala dimaksiati oleh ciptaannya, yaitu berupa iblis dengan kesombongannya. Dan sejak itulah dia terusir dan tidak boleh lagi masuk ke dalam surga untuk selama-lamanya. Saat itu juga rupa iblis dirubah oleh Allah menjadi buruk rupa. Ia dikutuk dan dilaknat di langit maupun di bumi. Ia juga dilempari oleh para malaikat hingga dia lari terbirit-birit dan terkencing-kencing. Konon percikan air kencingnya kemudian tumbuh di bumi menjadi tembakau. Kemudian keringatnya berubah menjadi hewan-hewan buas, sehingga semua binatang buas di bumi merupakan titisan dari iblis. Dalam keadaan terkutuk, iblis pun meminta suatu permohonan kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya hingga hari akhir. Dan Allah pun mengabulkan. Ia juga bersumpah akan menggoda anak cucu keturunan Adam nantinya, agar ia di neraka memiliki teman di dalamnya. Setelah itu, Nabi Adam hidup lama di surga dengan berbagai kenikmatan di dalamnya. Namun ia merasa hampa, sebab ia menikmati keindahan itu hanya sendiri. Maka dikala Nabi Adam tengah terlelap tidur, Allah mengambil tulang rusuknya yang bengkok di sebelah kiri. Dan di sana diciptakanlah seseorang seperti Adam. Hanya saja dia adalah seorang wanita yang Allah beri nama Hawa. Ketika Nabi Adam terbangun dari tidurnya, ia kaget sekaligus amat gembira, karena di sampingnya telah ada seseorang yang membuat matanya terpesona akan kecantikannya. Nabi Adam pun segera bangkit dan ingin menyentuhnya. Namun Allah melarangnya. Engkau boleh menyentuhnya, kecuali engkau telah memberikan mahar kepadanya, kata Allah. Adam pun bingung, dengan apa dia harus memberikan maharnya. Maka Allah pun menjawab, kamu mengucapkan sholawat sebanyak 3 kali kepada kekasihku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sudah tercipta sebelum terciptanya Adam alaihi salam, bahkan sebelum Allah menciptakan surga dan neraka. Namun Allah hanya menciptakan ruhnya, sedangkan jasadnya diwujudkan sebagai nabi yang terakhir. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki juga sebagai ayah dari segala ruh, sedangkan Adam adalah ayah dari segala wujud manusia. Namun Nabi Muhammad pun sudah tertulis di pintu-pintu surga dan dedaunan-dedaunan surga. Sehingga pada suatu waktu Nabi Adam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, nama siapakah itu?" Allah pun menjawab, "Itu adalah nama kekasihku. Dia adalah salah satu dari anak keturunanmu yang akan kuutus menjadi nabi dan rasul yang terakhir di akhir zaman nanti." Setelah Nabi Adam alaihissalam membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mahar,
maka hiduplah mereka berdua di surga dengan damai dan dengan penuh kenikmatan. Tak ada kesakitan dan kelelahan. Segalanya telah tersedia. Nabi Adam pun sangat berbahagia. Terlebih sekarang ia telah memiliki seorang teman. Karena memang ternyata keindahan surga itu harus dilengkapi dengan wanita. Telah tertulis dalam sejarah perjalanan hidup manusia bahwasanya perempuan itu makhluk yang lemah, sangat mudah dipengaruhi dan digunakan oleh iblis sebagai umpan untuk laki-laki. Nabi Adam dan Sayyidah Hawa bertahun-tahun hidup tenang di surga dengan berbagai kenikmatannya. Namun dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya Allah melarang memakan salah satu buah yang ada di surga. Iblis menyebut buah tersebut adalah buah khuldi, dan ada juga yang mengatakan buah kismis yang tidak boleh dimakan. Iblis pun membisikkan kepada Sayyidah Hawa melewati mulut ular bahwasanya mereka dilarang memakan buah itu agar mereka tidak bisa kekal di dalam surga. Asal muasal mengapa iblis membisikkan melalui mulut ular adalah ketika itu pintu surga terbuka dan tertutup bagaikan pintu koboi. Hewan-hewan bebas keluar melihat bumi, kemudian masuk lagi ke dalam surga. Sedangkan iblis tidak bisa lagi memasuki surga untuk selama-lamanya. Ia pun sangat membenci hal itu. Ia pun mencari cara untuk bisa masuk ke dalam surga dengan cara perantara tubuh binatang. Namun, tak ada satupun binatang yang bisa digoda dan diajak bekerja sama oleh iblis, kecuali seekor ular. Iblis pun masuk melalui mulut ular tersebut. Iblis membisikkan kepada Sayyidah Hawa, pohon terlarang itu adalah pohon keabadian. Barang siapa yang memakan buah dari pohon itu, maka akan abadi. Oleh karena itu, kalian dilarang untuk memakannya, agar nasib kalian sama sepertiku, terusir dari surga, kata iblis. Sayyidah Hawa pun terpengaruh dengan bisikan iblis. Ia pun membujuk Nabi Adam untuk ikut memakannya. Hingga akhirnya keduanya telah memakan buah larangan tersebut dan sebuah keajaiban yang terjadi. Hawa yang terlebih dulu memakan buah itu sudah hampir masuk ke dalam perutnya, yaitu tepat di dadanya. Malaikat pun menariknya hingga tumbuhlah benjolan di dadanya yang sekarang menjadi buah dada. Sedangkan Adam baru sampai di tenggorokannya, lalu ditarik oleh malaikat yang akhirnya menjadi buah jakun. Keajaiban yang lainnya juga terjadi. Pakaian mereka mendadak terlepas dan terlihatlah aurat mereka. Seketika mereka terkejut. Mereka pun berusaha menutupi tubuh mereka dengan dedaunan. Dan saat itu sadarlah mereka bahwa mereka telah melanggar larangan Allah. Mereka pun amat menyesal. Namun nasi telah menjadi bubur. Semuanya telah terjadi. Atas pelanggaran tersebut mereka dikeluarkan dari surga. Inilah cara Allah menghukum mereka berdua, dengan dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi di tempat yang berbeda. Dan memang segalanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Semenjak mereka terpisah, mereka pun saling mencari. Selain Allah melepas daripada Nabi Adam dan Hawa seluruh bajunya, juga termasuk di antaranya Allah mengganti kulit dalam surga mereka dengan kulit manusia yang ada sekarang. Allah hanya menyisakan kuku. Oleh karena itulah, kuku sangat indah dan beningnya kulit para bidadari di surga itu seperti beningnya kuku. Mereka pun hidup di dunia merasakan payah dan susah. Allah pun berfirman, sebab pelanggaran Adam, maka tanah pun menumbuhkan duri dan dijadikan mereka susah payah untuk mendapatkan rizki mereka hingga mereka kembali menjadi tanah. Ketika telah lama Nabi Adam terpisah jauh dengan Sayyidah Hawa, Nabi Adam merasakan sakit bercampur rindu kepada istrinya. Maka datanglah hewan-hewan mengunjunginya. Hewan yang pertama kali menjenguk Nabi Adam adalah lebah. Nabi Adam pun merasa terhibur dengan kehadiran lebah ini dan menghadiahkan kepada lebah tersebut sebuah anugerah dari surga yang terbawa oleh Nabi Adam berupa madu
Anugerah itu kini menjadi manfaat bagi manusia, yaitu fihi syifa'un linnas. Setelah selesai menjenguk Nabi Adam, dia kembali ke rombongan hewan yang lain dan menceritakan apa yang terjadi kepadanya ketika menjenguk Nabi Adam. Mendengar penuturan lebah yang telah mendapatkan hadiah dari Nabi Adam dan prihatin atas keadaan Nabi Adam, hewan yang lain pun ingin juga menjenguk. Maka datanglah kepada Nabi Adam 2 ekor binatang secara bersamaan, yaitu gajah dan kijang. Kedua hewan tersebut turut mendapatkan anugerah Nabi Adam dari surga. Sang gajah diberi gading, sedangkan kijang dijadikan darah bisulnya sebagai misik. Dan dikatakan juga bahwasanya kunang-kunang juga ikut menjenguk Nabi Adam, dan anugerah yang diberikan kepadanya adalah berupa lampu yang ada dalam tubuh kunang-kunang sekarang. Jadi, merupakan suatu kebohongan apabila ada yang mengatakan bahwasanya kunang-kunangan itu dari kukunya orang yang sudah meninggal, karena kunang-kunang sudah sejak dulu Allah ciptakan sebelum adanya kematian manusia. Setelah hewan-hewan tersebut menjenguk Nabi Adam, mereka saling mengabarkan kepada hewan yang lainnya, sehingga semua hewan berkunjung kepada Nabi Adam. Mulai dari sanalah Nabi Adam mulai terhibur dengan adanya para hewan. Jadi, kalau mungkin orang Yahudi membuat cerita tentang Tarzan di dalam hutan yang berbaur dengan hewan-hewan, lalu tertarik dengan seorang wanita dan lain sebagainya, maka kisah itu diangkat dari cerita Nabi Adam, namun dijadikan suatu kebohongan. Akhirnya, tak lama setelah itu Nabi Adam sembuh dari sakitnya dan mulai bisa berdiri, makan, dan lain sebagainya karena terhibur dengan apa yang ada di dunia. Setelah benar-benar pulih, Nabi Adam mulai berjalan-jalan kembali. Ketika tepat berada di Bukit Safa, dari kejauhan Nabi Adam melihat seseorang manusia. Jelas saja, tidak ada manusia di muka bumi ini selain dirinya dan istrinya, yaitu Sayyidah Hawa, yang memang saat itu berada di Bukit Marwah. Nabi Adam pun berlari dengan senangnya ke arah Sayyidah Hawa dan bertemulah mereka di antara kedua bukit tersebut, yaitu disebut Jeddah. Ada juga yang mengatakan di Jabal Rahmah. Disebut Jeddah karena dikaitkan dengan nenek moyang. Kemudian mereka tinggal di Arafah. Dinamakan Arafah karena tempat Nabi Adam dan Sayyidah Hawa tinggal dan mulai mengetahui nama-nama benda dan juga mengenal akan keadaan alam. Diriwayatkan juga bahwasanya Nabi Adam membangun Ka'bah pertama kali bersama anak-anaknya, namun hanya berupa gundukan tanah. Mereka dikaruniai oleh Allah 99 anak kembar. Ada yang mengatakan 50 pasang, ada juga yang mengatakan 43 pasang, dan 1 yang tidak kembar. Pertama kali Allah mengkaruniai anak kepada kedua manusia ini adalah Labuda dan Iklimah dari jenis perempuan, sedangkan Habil dan Kabil dari jenis laki-laki. Kabil merupakan saudara kembarnya Labuda, sedangkan Habil saudara kembarnya Iklimah. Ketika keempat anaknya menginjak dewasa, Allah memerintahkan Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan silang mereka berempat. Saat tidak ada manusia lain lagi selain mereka, sehingga untuk memperbanyak keturunan, mereka dinikahkan meski dengan saudara mereka sendiri. Akan tetapi, ada ketidaksetujuan dari Kabil. Karena ia merasa saudara kembarnya lebih cantik, ia lebih menginginkan untuk menikah dengan saudara kembarnya, yaitu Labuda. Pada akhirnya Nabi Adam ingin membuktikan di antara Kabil dan Habil siapa yang paling berhak untuk mendapatkan Labuda. Kabil adalah seorang yang berkebun, sedangkan Habil adalah pengembala. Maka diperintahkanlah mereka untuk bersaing dengan cara berkorban untuk Allah dengan hasil pekerjaannya masing-masing. Dan hal ini terjadi bertepatan dengan Yaumul Hajj. Akhirnya Habil memberikan persembahannya yang terbaik dari ternaknya, sedangkan Kabil sebaliknya, ia memberikan hasil panennya yang cacat, bahkan sebagiannya ada yang sudah busuk. Dari situlah akhirnya Nabi Adam menyimpulkan bahwa Habillah yang berhak menikahi Labuda karena akhlaknya yang mulia. Mendapati keputusan itu, Kabil sangat geram. Ia ingin menyingkirkan saudaranya ini. Ia pun meminta izin kepada Nabi Adam untuk pergi bersama Habil dengan alasan mempersiapkan pernikahan. Habil yang baik hati
tak ada perasaan curiga sedikit pun kepada saudaranya, hingga ia dibawa ke tengah hutan. Sesampainya, Qabil berkata kepada Habil, "Wahai Habil, aku akan membunuhmu. Kalau memang aku tidak bisa menikahi dengan Labuda, maka kamu pun juga tidak boleh menikah dengannya." Kemudian Habil pun menjawab, "Walaupun engkau membentangkan dirimu untuk membunuhku, maka aku tidak akan membalasmu, karena aku takut kepada Allah." Mendengar penuturan itu, tak perlu pikir panjang lagi. Qabil langsung menusukkan benda tajam ke tubuhnya Habil. Dan benar saja, saat tusukan pertama Habil tidak melawan, padahal ia masih kuat, dan hingga beberapa tusukan berikutnya yang menyebabkan kematiannya di tangan Qabil. Setelah Habil mati, barulah Qabil sadar kalau dirinya telah membunuh saudaranya sendiri. Rasa bingung dan ketakutan pun mulai menyelimutinya. Dia bingung apa yang harus ia katakan kepada ayah mereka dan apa yang harus ia perbuat dengan jenazah saudaranya. Lalu Allah pun mengirimkan 2 ekor burung gagak yang saling menyambar dengan paruhnya, hingga mati salah satu dari keduanya. Maka burung yang masih hidup menggali tanah untuk menyimpan bangkai musuhnya. Ketika itulah Qabil mengetahui apa yang harus dia lakukan terhadap jasad saudaranya. Inilah maksiat yang kedua dilakukan oleh ciptaan Allah, yaitu hasud. Hasud ini disebabkan oleh sombong, yaitu dia merasa lebih baik dari orang lain dan merasa lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sifat sombong adalah asal muasal dari segala sifat buruk, dan sejak itulah awal manusia memulai pertikaian. Nabi Adam terus menjalani kehidupan sebagai khalifah di muka bumi. Ia pun berumur panjang hingga bisa melihat anak keturunannya sangat banyak. Ada yang mengatakan umur Nabi Adam sampai 1000 tahun. Dari anaknya ada Nabi Sid alaihi salam. Lalu 3 keturunannya ke bawah ada Nabi Idris alaihi salam. Dan 5 keturunan ke bawah Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam, sekaligus menjadi Rasul yang pertama. Karena pada masa Nabi Adam hanya agama tauhid yang mereka anut, dan tidak ada penyembahan lain selain Allah. Namun bukan berupa syariat, hanya saja sebuah penyembahan Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan umat manusia terus berkembang hingga masa ke masa dengan berbagai peradabannya. Dan nabi demi nabi pun terus diutus untuk memperingati manusia yang mulai menyimpang dari kebenaran, untuk mereka kembalikan kepada agama tauhid yang disyariatkan kepada setiap nabi yang diutus ke bumi. Wallahu a'lam bishawab.